Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK paket 1 khususnya bagian penalaran umum. Soal penalaran umum ini adalah soal penalaran yang dikerjakan berdasarkan bacaan. Jadi ada satu bacaan kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan. Khusus pembahasan kali ini ada 10 pertanyaan, banyak ya. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus fokus pada bacaan yang disediakan. Semua jawabannya berdasarkan informasi dalam bacaan. Jangan sampai dikaitkan dengan data lain di luar bacaan. Ingat, semua soal dapat dijawab dengan bernalar, dengan melogika saja, baik yang verbal maupun yang kuantitatif. Jika ada soal kuantitatif, nanti dikerjakan juga dengan nalar, tanpa rumus yang rumit. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Cara efektif untuk mengerjakan soal bacaan yang pertama adalah baca dulu pertanyaannya, baru kemudian cross-check informasi yang diperlukan di dalam bacaan. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Nah, ini berdasarkan informasi yang di paragraf 1, kita diminta melogika, menalar pernyataan yang paling mungkin benar. Jadi harus menganalisis ya. Kemudian, lihat sekilas saja pilihan jawaban yang disediakan. Ini tentang perekonomian, kemudian nilai tukar mata uang. Nah, cukup seperti itu saja, kemudian kita cek ke bacaan. Mulai kalimat pertama yang dibahas tentang nilai tukar rupiah mengapa menguat. Jadi kita bisa membaca cepat hanya pada intinya, subjek dan predikat. Apa, mengapa. Nilai tukar rupiah menguat, cukup. Tentang persentasenya, kemudian waktu, keterangan, dan sebagainya, itu nanti bisa dicek kemudian. Kita cukup mengerti informasi apa saja yang benar dan tidak. Jadi membaca scanning, membaca cepat, mana sesuai dengan informasi mana yang kita butuhkan. Kemudian kalimat kedua, rupiah terus bergerak menguat hingga pukul 10. Nah, jelas ya, ini menjelaskan kalimat pertama. Kemudian mayoritas mata uang Asia juga menguat. Diperjelas yen naik, dolar Singapura naik, dolar Taiwan, dan seterusnya sampai titik yang ada persentasenya berarti kan naik. Kemudian sementara itu dolar Hong Kong tak bergerak, sedangkan rupiah India melemah. Jadi ada mata uang yang nilai tukarnya naik, ada yang tetap, ada yang turun. Lanjut ke pilihan jawaban, mana yang paling mungkin benar. Pilihan jawaban yang A, memasuki tahun baru, perekonomian India menurun. Tadi disebutkan dalam paragraf, rupiah India melemah. Nah, ini kan tidak tahu apakah juga menandakan perekonomiannya menurun. Nah, kita tidak cukup data untuk menyimpulkan hal ini, karena perekonomian itu kan cakupannya luas, sedangkan yang dibicarakan hanya nilai tukar mata uang. Jadi tidak bisa disimpulkan. Kemudian yang B, nilai tukar rupiah lebih tinggi dibandingkan mata uang Asia lainnya. Ini tadi datanya hanya kenaikan antara sebelum tanggal 4, sebelum hari Senin, dan saat hari Senin. Jadi kita tidak tahu perbandingan dengan mata uang yang lain. Ini hanya kenaikannya ya, yang persentase tadi menunjukkan kenaikan. Jadi tidak bisa disimpulkan yang B. Kemudian yang C, nilai tukar rupiah kembali melemah menjelang perdagangan ditutup. Tadi datanya, rupiah tadi kan bergerak menguat sejak pembukaan sampai pukul 10. Nah, menjelang pukul 10 sampai sesudahnya, sesudah pukul 10 itu bagaimana? Apakah tetap, apakah turun, apakah terus naik? Ya, tidak tahu. Datanya hanya sampai pukul 10. Kita tidak bisa memastikan gitu ya. Kemudian yang D, nilai tukar dolar Brunei mungkin naik. Ya, mungkin saja kalau dikatakan mungkin. Brunei itu kan masih masuk wilayah Asia. Tadi disebutkan mayoritas mata uang Asia juga menguat terhadap dolar AS di kalimat ketiga. Nah, kalau dikatakan dolar Brunei mungkin naik, ya mungkin saja, namanya kemungkinan. Kemudian yang E, jadi D ya bisa ya. Kemudian yang E, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih tinggi. Nah, ini juga tidak bisa. Ini mirip dengan pilihan jawaban yang B tadi. Kita tidak bisa menyimpulkan perbandingan banyaknya, tinggi rendahnya nilai tukar masing-masing negara. Jadi yang bisa diperbandingkan hanya kenaikannya. Mana yang kenaikannya tinggi, mana yang kenaikannya rendah gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yang paling mungkin benar. Lanjut ke soal yang kedua, manakah yang mengalami kenaikan nilai tukar uang terendah kedua? Tadi kita mendapatkan informasi tentang kenaikan nilai tukar itu kan ada di paragraf 1. Nah, langsung kita cek ya.
Rupiah menguat di angka 0,94%, hampir 1%. Kemudian kita lihat lagi di kalimat berikutnya ada Jepang 0,16, sedikit jauh di bawah Indonesia. Kemudian dolar Singapura 0,27, Taiwan 0,02, ini sedikit sekali, lebih sedikit dibandingkan Jepang. Korea Selatan 0,37, peso Filipina 0,02, Tiongkok 0,5, terus ringgit Malaysia 0,55, Thailand 0,25. Nah, datanya hanya ini. Kalau kita lihat yang paling sedikit adalah tadi 0,02 itu mata uang won dan peso Filipina. Itu berarti yang paling rendah. Kemudian di atasnya, di atas 0,02 adalah Jepang 0,16. Maka nilai tukar yang terendah kedua adalah Jepang, E ya. Lanjut ke soal ketiga, berdasarkan paragraf kedua, pernyataan manakah yang paling mungkin benar jika penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan? Langsung cek di paragraf, cari yang ada hubungannya dengan COVID. Lihat kalimat kedua, tadi kan sudah membaca untuk mengerjakan soal sebelumnya, jadi kita tinggal ngecek dan memastikan saja. Berbagai sentimen positif seperti ekspektasi stimulus AS, kesepakatan Brexit, dan gencarnya vaksinasi COVID-19 mendorong kurs rupiah. Artinya dari kalimat ini kan sentimen positif ini akan bisa menguatkan atau menaikkan nilai tukar rupiah, termasuk semakin gencarnya vaksinasi COVID-19. Berarti ada upaya untuk menekan kasus COVID. Sehingga makin menguat pula nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat. Ini seperti silogisme hipotetik ya. Jika A adalah B, maka A adalah C. Jika vaksinasi dapat mengendalikan kasus COVID, maka vaksinasi dapat meningkatkan nilai tukar rupiah. Nomor 4, berdasarkan informasi pada paragraf 2, rupiah akan menguat jika didukung oleh sentimen positif. Pasar-pasar terdorong masuk ke aset berisiko sehingga nilai tukar rupiah dapat melonjak naik. Saat ini juga terjadi pelonjakan jumlah kasus COVID baik di Jakarta maupun nasional. Bagaimanakah simpulan paling logis? Nah, ini mudah sekali. Ini kebalikan dari soal nomor 3. Kalau ada vaksinasi tadi kan harapannya ada angka kasus yang bisa ditekan. Jadi kasus COVID itu akan berkurang. Sehingga kalau berkurang itu akan menjadikan sentimen positif yang akan menaikkan nilai tukar rupiah. Nah, maka sebaliknya, jika terjadi pelonjakan kasus, ya tentunya nilai tukar rupiah menjadi melemah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, nilai tukar rupiah akan lemah. Selanjutnya, soal nomor 5. Berdasarkan paragraf ketiga, berapa kisaran jumlah COVID-19 di Jakarta 2 pekan lalu? Nah, kita langsung cek di paragraf ya, di paragraf ketiga. Nah, lihat sekilas. Nah, di sana disebutkan bahwa kasus COVID pekan ini kan sebanyak 15.471, selisih 18% dari 2 pekan lalu. Nah, langsung saja ke pilihan jawaban supaya cepat. Kita bisa hitung dengan kira-kira saja, karena ini kan penalaran umum ya. 18% itu bisa kita bulatkan menjadi 20%. Misalnya dijawab A. Berarti kan 2 minggu lalu 11.000. Maka benarkah minggu ini itu 15.000 sekian? Nah, kita hitung. 20%-nya dari 11.000 kan 2.200. Berarti kan pekan ini seharusnya 11.000 ditambah 2.200. Sama dengan 13.200, masih kurang. Seharusnya kan 15.000 lebih. Misalnya lagi dijawab B, berarti 2 pekan lalu jumlahnya 12.200. Nah, benarkah minggu ini atau pekan ini jumlahnya 15.000 sekian? Kita hitung, 20% dari 12.000 adalah 2.400. Berarti pekan ini 12.000 ditambah 2.400 sama dengan 14.400. Nah, ini juga masih kurang dari 15.000. Misalnya lagi kita jawab C. Berarti 2 pekan lalu 13.000. 20% dari 13.000 adalah 2.600 kan? Berarti pekan ini 13.000 ditambah tadi 20%-nya yaitu 2.600 sama dengan 15.600. Nah, ini mirip dengan yang disebutkan dalam paragraf tadi, karena paragraf tadi kan menyebutkan pekan ini jumlahnya 15.400. Kalau kita hitung 20%,
15.600, berarti kan 18% ya, kurang lebih sekitar itulah. Maka bisa kita jawab nomor 5 ini adalah yang C, 13.000. Selanjutnya nomor 6. Berdasarkan paragraf ketiga, jika tingkat keterisian rumah sakit di DKI Jakarta rendah, manakah pernyataan berikut yang memiliki arti sama? Langsung kita cek di paragraf. Ada informasi apa di sana? Nah, di sana disebutkan bahwa di DKI Jakarta itu sedang menerapkan PSBB. Karena pemerintah bersepakat, ini dilihat di kalimat kedua ya. Jika beberapa indikator muncul kembali, seperti meningkatnya kasus COVID-19 yang memburuk di ibu kota, kemudian tingkat keterisian rumah sakit, dan juga angka kematian, PSBB harus dilakukan. Jadi ada tiga indikator yang dijadikan syarat dilakukannya PSBB. Nah, ini jika tidak terpenuhi salah satu ya berarti tidak perlu PSBB. Kasus meningkat, jumlah kematian meningkat, tetapi keterisian rumah sakit rendah, misalnya seperti itu, maka ya tidak perlu ada PSBB. Jadi ketiganya harus dipenuhi. Maka untuk pertanyaan nomor 6 ini, jika tingkat keterisian rumah sakit di DKI Jakarta rendah, mana pernyataan yang sama? Ya berarti yang B, DKI Jakarta tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tidak memberlakukan PSBB, karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Selanjutnya, nomor 7. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar mengenai nilai tukar mata uang? Nah, kita lihat sekilas pilihan jawabannya. Yang A, perekonomian AS mempengaruhi naik turunnya nilai tukar uang negara lain. Benar atau tidak? Sebenarnya ini sudah jelas. Yang A benar ini ya. Karena tadi sudah disebutkan di paragraf kedua bahwa ekspektasi stimulus lanjutan AS itu kan merupakan salah satu yang dapat mendorong kurs rupiah. Lalu di paragraf terakhir juga dikuatkan dengan pernyataan Lukman Leong yang meramalkan rupiah masih berpeluang menguat, yang salah satunya karena pelemahan dolar AS. Maka jawaban yang benar ya sudah yang A. Kita tidak perlu baca pilihan jawaban lain. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8, berdasarkan teks tersebut, informasi manakah yang paling mungkin benar berkaitan dengan rupiah? Langsung ke pilihan jawaban. Yang A, menguatnya rupiah pada awal tahun ini dipengaruhi melemahnya dolar AS. Ini pernah kita bahas pada soal sebelumnya. Jelas ya, sudah dikuatkan dengan beberapa kalimat di beberapa paragraf. Kemudian misalnya kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang B. Rupiah hanya mampu bergerak pada rentang 13.000 sekian sampai 14.100 per dolar AS. Nah, ini sebenarnya hanya prediksi. Di paragraf kedua kalimat terakhir kan disebutkan, bila menimbulkan kebijakan pembahasan, bisa mendorong pelemahan rupiah. Ariston memperkirakan rupiah bergerak pada rentang 13.950 sampai 14.100 per dolar AS. Nah, ini perkiraannya sekian itu. Itu pun jika meningkatnya kasus COVID itu menjadi pembahasan global. Jika tidak, ya rupiah masih bisa berpeluang meningkat. Nah, misalnya kalaupun turun, ya seberapa turunnya ya belum bisa dipastikan. Jumlahnya berapa sampai berapa masih belum bisa dipastikan. Misalnya lagi kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang C. Nilai tukar rupiah merangkak naik seiring dengan kestabilan ekonomi. Secara teoritis memang benar, ekonomi stabil, tentu nilai tukar mata uang juga membaik. Mungkin bisa meningkat. Namun hal ini kan tidak dibahas di bacaan, jadi kita tidak bisa memilih yang C. Kemudian misalnya yang D, menguatnya rupiah pada masa pandemi membuktikan ketangguhan perekonomian. Nah, ini kalimatnya luar biasa. Di bacaan sebenarnya lebih kuat menjelaskan tentang pengaruh lemahnya dolar AS terhadap rupiah. Nah, jadi kalau ketangguhan perekonomian ini terlalu luas cakupannya. Misalnya lagi yang E, rupiah akan melemah selama masa transisi hingga 17 Januari 2021. Selama isu COVID sampai tanggal 17 Januari tidak dijadikan pembahasan, ya tidak melemah kan? Itu tadi yang disebutkan di paragraf 2. Jadi jawaban yang pasti benar adalah yang A. Menguatnya rupiah pada awal tahun ini dipengaruhi melemahnya dolar AS. Lanjut
ke soal nomor 9, paragraf manakah yang mendukung argumentasi bahwa rupiah sangat berpeluang akan melemah? Nah, di bacaan tadi dijelaskan ya, bahwa jika kasus COVID itu meningkat dan menjadi isu atau pembahasan global, maka rupiah akan melemah. Informasi ini bisa diperoleh di paragraf kedua. Kemudian ternyata di paragraf ketiga itu diperkuat kasus COVID itu mencapai 18% peningkatannya, meningkat 18%. Maka ya semakin kuatlah argumentasi bahwa rupiah itu sangat berpeluang melemah. Nah, kemudian paragraf 1, kalau kita lihat paragraf 1, hanya membahas peningkatan rupiah dan beberapa mata uang negara Asia. Maka jawaban yang ada nomor 1, A dan C bukan. Sedangkan paragraf 4 hanya membahas tentang peluang naiknya nilai tukar rupiah. Maka jawaban yang paling benar adalah yang D, paragraf 2 dan 3. Selanjutnya nomor 10, bagaimanakah judul yang paling menunjukkan kesatuan gagasan untuk melengkapi bacaan tersebut? Judul yang paling logis ya, paling sesuai. Nah, dari bacaan ini dapat kita pahami bahwa yang dibahas itu kan tentang naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kemungkinan yang menyebabkan nilai tukar rupiah itu turun. Dari paragraf 1 ya, yang dijelaskan di paragraf 1 adalah rupiah naik. Begitu juga dengan beberapa negara Asia lainnya, walaupun ada yang tetap dan ada juga yang melemah. Kemudian di paragraf 2 ini dijelaskan adanya sentimen positif yang turut mempengaruhi naiknya rupiah, yaitu ekspektasi stimulus lanjutan AS, tercapainya kesepakatan Brexit, dan mulai gencarnya vaksinasi COVID. Kemudian di paragraf 3 dijelaskan adanya PSBB di DKI Jakarta yang sebenarnya merupakan sentimen negatif yang bisa berisiko menyebabkan rupiah melemah. Lalu di paragraf keempat dijelaskan tentang peluang masih menguatnya rupiah. Maka yang berkaitan dengan hal itu, yang mencakup hal-hal tersebut, judul yang paling sesuai adalah misalnya kita jawab yang A, Amerika adidaya di tengah pandemi Asia. Ini tidak dibahas di bacaan. Kemudian yang B, pengaruh COVID terhadap nilai tukar rupiah. Ya, informasi ini ada tetapi kan tidak seluruhnya atau bacaan ini kan tidak fokus membahas COVID. Kemudian yang C, gebrakan Indonesia di mata dunia. Gebrakan apa yang dimaksud ini tidak relevan. Kemudian jika dijawab D, mengawali 2021 rupiah juara di Asia. Nah, ini sesuai ya. Intinya tentang rupiah, banyak informasi tentang rupiah di bacaan ini. Kemudian kita bandingkan dengan yang E. Nilai tukar mata uang negara Asia. Nah, kalau Asia kan banyak. Meski dibahas di paragraf 1 tadi, tetapi secara keseluruhan bacaan ini kan tidak membahas nilai tukar mata uang di beberapa negara di Asia gitu. Bacaan ini hanya fokus membahas tentang menguatnya rupiah dan kemungkinan yang membuatnya atau yang menyebabkan nilai tukarnya menjadi lemah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D.